Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sebayu Misteri Posmis, seperti biasa kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu. Dan cerita kali ini akan menceritakan pengalaman mistis dan horor tentang Ummu Sibyan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Firda yang sudah berkenan hadir dan sudah menceritakan kisahnya melalui email Sebayu FM. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor, pengalaman mistis, silakan bisa kalian kirim kisahnya ke email Sebayu FM sebayu94fm@gmail.com. Pastinya kisah kalian akan kami bacakan dan tampilkan di YouTube edisi spesial Posmis Podcast Sebayu Misteri. Sahabat Posmis, sebelum memulai kisahnya, saya akan memperkenalkan Firda. Ini salah satu pengirim cerita yang akan menceritakan kisah horor dan mistisnya yang ia alami ketika ia menempati tempat tinggal baru. Firda ini memiliki anak yang masih berusia balita. Langsung saja kita kenalan sama Mbak Firda. Mbak Firda. Halo. Iya. Gimana kabarnya, sehat Mbak? Sehat hari ini. Kemarin Mbak Firda mengirimkan cerita mistisnya ya, yang betul. Dialami kalau nggak salah itu tempat baru ya. Tempat baru, lingkungan baru. Dan Mbak Firda ini mempunyai anak. Benar, saya mempunyai anak yang masih kecil. Masih kecil ya. Perempuan. Ini biasanya kalau anak-anak lebih sensitif ya terhadap hal-hal seperti itu. Betul. Oke. Sahabat Posmis, seperti apa cerita dari Mbak Firda ini? Nah, ketika Mbak Firda akan menceritakan kisahnya, saya juga sudah menghadirkan teman saya, namanya Mbah Rokso. Mbah Rokso ini sudah siap dengan pensil atau bolpen, dan dia akan mendeskripsikan, akan menggambarkan seperti apa sosok yang iseng dan mengganggu Mbak Firda ini. Langsung saja cerita horor dari Mbak Firda kita simak bersama di Posmis Podcast Sebayu Misteri. Sahabat podcast Misteri Sebayu, sebelum memulai kisahnya, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Firda. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak yang masih berusia 11 bulan. Namanya anak saya ini Sasa. Kisah ini baru saja terjadi di bulan Juni tahun ini. Kejadiannya ini bermula ketika saya dan suami saya ini memutuskan untuk mengontrak suatu rumah. Sebelum saya pindah ini, saya masih tinggal bersama dengan kedua orang tua saya. Namun karena kami ingin mencoba belajar lebih mandiri pastinya ya, akhirnya saya dan suami pindah rumah di suatu kontrakan. Singkat cerita, saya dan suami saya ini mencari kontrakan yang tempatnya memang masih tidak terlalu jauh dengan rumah orang tua saya. Setelah mencari-cari, akhirnya kita merasa cocok dengan salah satu rumah. Dan sebagai gambaran, rumah tersebut adalah rumah berderet. Jadi dalam satu lahan, untuk penggambaran rumah itu, dalam satu lahan terdapat berderet rumah. Bisa dibilang seperti rumah kos-kosan. Bangunannya ini juga sebenarnya bisa dibilang bangunan baru, tetapi karena tempat tersebut adalah satu-satunya bangunan yang dikelilingi lahan kosong. Bahkan tidak jauh dari tempat itu ada sebuah rawa yang cukup luas.
Kalau pagi atau sore, suasananya memang sangat asri. Anginnya semilir sejuk, pemandangannya juga bagus. Tetapi kalau malam hari, suasana berubah menjadi sangat sepi dan menyeramkan. Bahkan ketika menginjak pukul 8 malam saja, sudah tidak ada satupun orang yang melintas di depan rumah. Kalaupun ada yang berani melintas, biasanya itu nggak sendirian. Selain gelap, saat malam ini juga biasanya dibarengi suara-suara hewan yang menambah keangkeran kawasan tersebut. Apalagi lahan rawa yang identik dengan penunggu-penunggu gaib. Tetapi karena keinginan saya untuk mandiri bersama keluarga kecil saya, akhirnya saya dan suami tetap meneguhkan hati untuk memilih pindah ke kontrakan itu. Karena kalau dibandingkan dengan tempat lain, di situ bisa dibilang lebih murah sewa kontrakannya. Saya bersama suami dan juga anak saya juga lebih memilih untuk tidak pergi ketika malam tiba. Selain suasananya yang seram, juga dirasa tidak aman untuk anak saya yang masih berusia 11 bulan. Seperti kita tahu, anak-anak lebih sensitif terhadap kehadiran makhluk-makhluk halus. Setelah survei, saya melihat-lihat dan mengecek kondisi rumah. Tidak butuh waktu lama, kami dan sang pemilik sudah setuju untuk rumah kontrakan tersebut ditempati. Sebelum membawa segala perabotan yang nantinya akan kami gunakan, saya dan suami membersihkan terlebih dahulu rumah itu karena memang sudah lama tidak ditempati. Banyak debu di sana dan memang harus dibersihkan. Ketika sedang bersih-bersih, tetangga sebelah rumah itu melihatku seperti agak aneh. Ya, sebut saja tetangga saya ini bernama Mbak Isa. Dia bertanya, "Pindah di sini?" Saya menjawab, "Iya." Jawabku ramah kala itu. "Ya udah, yang hati-hati ya." Mbak Isah berpesan seperti itu. Saya jawab, "Memangnya kenapa, Mbak?" Tetapi Mbak Isah hanya menjawab, "Gak apa-apa, kadang bocor," sambil masuk ke dalam rumahnya. Meskipun saya agak sedikit aneh dan heran dengan sikapnya Mbak Isah saat itu, tetapi saya tidak mengambil pusing atas ucapannya. Karena memang saya sudah bertekad bulat untuk segera pindah dan pilihan satu-satunya ya di tempat itu. Waktu itu saya dan suami membersihkan rumah hampir 1 hari penuh sampai waktu menjelang pukul 5 sore. Suami saya pergi untuk membeli cairan untuk membersihkan lantai. Tinggal saya sendirian di rumah, masih sibuk melanjutkan bersih-bersih. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Rumah yang tadinya terang karena pantulan sinar matahari tiba-tiba berubah menjadi lebih redup dan hawa yang mulai lembab. Tidak seperti biasanya. Saya melihat sekeliling rumah yang amat sangat sepi. Tetangga pun tidak terdengar suaranya. Padahal belum lama saya mendengar keluarga Mbak Isah ini sedang mengobrol di dalam rumah mereka. Tetapi anehnya, tiba-tiba saja suasana sunyi. Benar-benar tidak ada suara apa-apa. Kondisi yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Seketika hawa merinding mulai menggerayapi sekujur tubuh. Masih dengan keadaan heran dengan situasi itu, saya melihat
Sekelebat wanita lewat dari belakang tubuh saya. Gaun panjangnya yang terlihat sangat jelas warnanya hitam pekat. Wajahnya tidak kelihatan jelas, tetapi rambut panjangnya hampir menyentuh tanah, dan yang menyeramkan, tinggi wanita itu hampir setinggi plafon rumah. Saya merasa sangat ketakutan karena dengan jelas bisa melihat sosok wanita itu mengitari tubuh saya dan melayang menuju pintu belakang rumah. Saya yang tersentak kaget langsung menghentikan segala aktivitas dan berlari menuju depan rumah menunggu suami saya pulang. Tidak lama setelah suami saya pulang, suami saya datang dan langsung saya meminta pulang ke rumah orang tua dan menyudahi aktivitas bersih-bersih rumah. Saya memang tidak menceritakan kejadian sore itu kepada suami saya karena saya khawatir kalau suami nanti akan berubah pikiran dan harus mencari-cari rumah kontrakan lagi. Saya sudah capek, jadi saya anggap itu hanya pengalaman horor saja atau penghuninya sekedar ingin berkenalan dengan saya, dan berharap itu kejadian pertama dan terakhir bagi saya dan keluarga. Esoknya, saya dan suami saya akhirnya pindah ke rumah kontrakan itu. Tidak ada kejadian aneh malam itu. Saya dan suami, juga anak, bisa tidur dengan nyenyak atau tanpa perasaan apapun itu. Tetapi, justru kejadian aneh terjadi saat esok harinya setelah suami berangkat kerja. Saya mulai membersihkan perabotan dan barang-barang bawaan di dapur. Terdengar suara wanita menangis. Sangat jelas rintihan tangisnya sangat menyayat hati. Sepertinya wanita itu sangat sedih. Terisak-isak suaranya semakin lama semakin jelas. Saya penasaran, coba mencari ke sumber suara. Sepertinya suara itu berasal dari kamar mandi. Antara rasa takut dan juga penasaran, saya membuka pintu kamar mandi, mencari siapakah yang menangis di pagi-pagi ini. Pintu kamar mandi saya buka pelan-pelan. Belum separuh pintu itu terbuka, bau anyir menyeruak keluar langsung menusuk hidung saya. Seketika lampu di kamar mandi pun padam. Padahal lampu itu baru diganti belum lama. Saking takutnya, saya langsung lari menuju ke kamar. Sedianya saya mau menggendong anak saya, Sasa, yang tadi masih tidur dan akan saya bawa keluar karena tangisan wanita itu masih terdengar meski semakin lirih. Sejak pintu kamar mandi itu saya buka. Tetapi kejadian aneh justru terjadi di kamar tidur. Anak saya yang saya kira masih tidur ternyata sedang duduk menghadap tembok dan dia tertawa-tawa kecil sendirian, tangannya melambai-lambai seperti sedang memanggil seseorang. Sasa, anak saya yang belum lancar berbicara karena belum genap 1 tahun, tetapi pagi itu dia sepertinya terlihat asik bercanda dengan entah siapa itu yang ada di tembok kamar.
Sasa mengucapkan beberapa kata. Mama, mama. Sepertinya sosok itu seorang perempuan, karena Sasa selalu memanggil wanita dewasa siapapun itu dengan panggilan mama. Tetapi siapa yang Sasa panggil? Mamanya kan ada di sini. Dan waktu saya panggil, Sasa, Sasa, dia mengacuhkan saya, bahkan tidak menengok secuil pun. Langsung saja saya raih Sasa dan saya gendong keluar sambil memanggil-manggil Mbak Isa untuk mengantar saya pulang saja ke rumah orang tua. Seharian itu saya di rumah ibu, menunggu suami pulang, karena jujur saja, saya tidak berani dikontrakan sendirian. Malam harinya, Sasa menangis terus-menerus dan tidak bisa tidur. Namun, setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan media air, lalu diusapkan, alhamdulillah, ia bisa tidur dan tidak rewel lagi. Pagi harinya, ibu menelpon saya. Ibu bercerita kalau semalam ibu bermimpi ada sepasang suami istri dan seorang anak yang tinggal di rumah yang saya tempati sekarang datang dan meminta untuk diberi makan karena lapar. Karena kepercayaan ibu, akhirnya ibu membuat nasi berkat untuk didoakan dan diletakkan di rumah kontrakan sore itu juga, dan juga lainnya dibagikan untuk tetangga. Malam harinya, Sasa menangis tidak berhenti dan semakin menjadi-jadi, yang sangat tidak biasa. Saya coba gendong, namun tidak kunjung reda. Sasa justru menunjuk ke jendela kamar. Lalu saya mencoba mendekati jendela kamar, tetapi Sasa malah memegang kayu jendela dengan sangat kencang, seolah ingin keluar dari jendela itu. Segera saya tarik menjauh, namun Sasa kembali menangis semakin kencang, berontak, dan agak mengherankan. Tenaga Sasa sangat kuat, tidak seperti biasanya. Entah ada kekuatan dari mana. Saya meminta suami saya untuk dibacakan doa. Masih dalam gendongan saya, suami membacakan doa sembari memegang ubun-ubun Sasa. Namun, tangisnya semakin tidak bisa dikendalikan. Saya merinding dan juga bingung. Akhirnya, saya putuskan untuk menghubungi Pak Ustadz Tarmidi, seorang ustadz yang juga teman baik suami, yang memang kami sudah saling kenal. Tapi tidak diangkat. Suami masih terus membaca doa dan sholawat. Saya juga putar merotal lewat handphone. Anak saya mengoceh tidak jelas, seperti sedang marah ke seseorang dan terus menangis. Akhirnya, suami mengambil alih gendongan. Anak saya meronta-ronta tidak ingin digendong oleh suami saya. Namun dengan sabar, suami peluk anak saya dengan terus melantunkan doa. Sampai anak saya menjerit sekencang-kencangnya dan kemudian langsung lemas dengan mata tertutup. Suasana pada saat itu sudah sangat berbeda dengan hari-hari seperti biasanya. Suami pun berkata kalau dia merasa sangat tidak nyaman. Anak masih terlelap setelah mungkin kelelahan menangis berjam-jam. Ketika kita sedang duduk untuk menenangkan diri, Pak Ustadz Tarmidi menelpon. Beliau menanyakan, kenapa tadi telepon? Suami saya
akhirnya menjelaskan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz berkata, nanti malam saya cari tahu. Semalaman saya dan suami tidak bisa tidur. Sementara Sasa pun tidak nyenyak tidurnya. Dia mengigau terus. Hingga selepas subuh, baru dia bisa tertidur pulas. Pagi harinya, ada teman suami yang datang berkunjung. Teman suami saya ini bisa dibilang mempunyai kelebihan untuk melihat sesuatu yang kasat mata. Ketika datang, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya senyum dan bercerita seperti biasanya. Saat saya sedang membuat minuman, teman suami bercerita. Ketika dia sampai depan rumah kontrakan, yang dia lihat adalah rumah tua yang sangat jauh berbeda dengan rumah yang sekarang saya tempati. Ada beberapa orang yang duduk dengan tatapan kosong. Dia sapa, namun semuanya hanya diam. Ketika masuk rumah, hawa yang sangat sejuk sangat dirasakan. Dan ketika dia masuk rumah, ada tangan yang memegang kakinya seolah memintanya ikut. Mendengar cerita itu, suami langsung mengundang Ustadz Tarmidi untuk ke rumah. Ustadz Tarmidi mengatakan kalau semua karena Sibyan, jin berbentuk wanita dengan tanduk berambut panjang, menyeramkan dan sangat suka mengganggu anak kecil. Setiap anak saya menatap dinding dengan tangan seperti memanggil, di sanalah ada Sibyan. Pak Ustadz menceritakan, ketika dia sedang memulai ritualnya untuk mengusir Sibyan dari rumah kontrakan saya, Sibyan itu langsung pergi menuju rumah Pak Ustadz dan justru mengganggu anak Pak Ustadz yang memang masih kecil juga. Anaknya langsung menangis histeris. Namun semuanya berhasil teratasi. Setelah melewati malam yang sangat panjang, keesokannya Pak Ustadz datang ke rumah. Beliau menghampiri jendela dan membacakan doa. Dan dinding yang sering ditunjuk anak saya pun beliau bacakan doa. Memang Sibyan ada di sana, merayap di dinding. Saran dari Pak Ustadz, tenangkan hati, perbanyak baca Al-Quran dan sholat wajib ditambah sunnah. Anak kecil memang peka dan rentan terhadap godaan jin, terutama Sibyan yang memang tugas utamanya mengganggu anak. Sampai saat ini, walaupun terkadang saya merasakan kehadirannya, saya mencoba untuk tenang dan mengabaikan segala sesuatu yang ada. Ya, itu dia sahabat Posmis Podcast Sebayu Misteri. Cerita dari Mbak Firda, gangguan dari makhluk halus yang ada di rumah barunya Mbak Firda. Ya, sampai sekarang masih ada gangguan seperti itu? Masih. Anak saya ini masih suka melambai-lambai di dinding. Entah itu melambai ke siapa. Itu masih ya? Masih. Tapi untuk seperti tadi menangis, setiap malam tidak bisa tidur, sampai sekarang bagaimana si Sasa ini? Mungkin lebih merasakan ya. Kayak saya sendiri pun merasakan. Terkadang saya merinding. Juga mungkin ada suara-suara dari benda-benda yang dihentak-hentakan atau apa. Padahal waktu itu sendiri cuma sama Sasa ya? Iya. Suami bekerja? Betul. Oke, Mbak, tadi kan sempat bertemu dengan Mbak Isah ya? Iya. Mbak Firda sendiri tidak pernah menanyakan, maksudnya pernah ada cerita apa di rumah itu atau
seperti apa cerita dari Mbak Isa ini tentang rumah itu? Kalau Mbak Isa sendiri tidak pernah menceritakan ada kejadian apa di rumah itu. Tapi Mbak Isa hanya bilang penghuni rumah sebelumnya itu memang tidak betah, dan memang katanya penghuni rumah sebelumnya ini mempunyai anak juga, dan entah kenapa tiba-tiba mereka pindah. Hanya menceritakan seperti itu. Berarti rumah itu sempat ada yang mengontrak tapi nggak betah, akhirnya keluar juga ya? Betul. Oke. Nah, sebagai langkah antisipasi dari Mbak Firda sendiri terhadap gangguan-gangguan itu, apa yang sering dilakukan Mbak Firda bersama suami? Saya lebih mencoba untuk menenangkan ya, karena sebenarnya mencoba untuk tidak takut juga sih sebenarnya ya, mengabaikan hal-hal yang seperti itu, dan pastinya lebih menguatkan iman. Oke. Nah, sahabat Posmis, ini tadi saya juga sudah mengenalkan Mbah Rokso ya. Mbah Rokso ini sudah mendeskripsikan, sudah menggambar sosok-sosok yang ada di rumah Mbak Firda. Mbah Rokso, dari cerita Mbak Firda tadi, apa saja makhluk yang ada di sana? Sebetulnya ketika pertama kali pembukaan portal lokasi rumah Mbak Firda ini, sebelum dibuka aslinya itu di depannya sudah ada semacam penguasa wilayahnya ya. Penguasa wilayahnya itu memang sosoknya lebih cantik. Saya pikir dia penguasa wilayah situ. Jadi sebelum pintu aslinya dibuka, memang depannya sudah ada penguasanya di situ. Dan dia posisinya itu kayak di alam, bukan di alam darat ya, tapi dia lebih di alam udara. Jadi dia termasuk jin yang hidupnya di udara. Terbang. Dia terbang. Makanya ketika saya coba melihat lebih detail, dia seperti terselubung oleh semacam awan atau selendang, hampir mirip seperti itu. Dan ternyata dia perempuan sosoknya. Perempuan. Bisa diperlihatkan sesuai. Ya, jadi ada sosok perempuan ya Mbak ya. Jadi sebelum portalnya dibuka, ini memang sudah ada yang berkuasa di daerah situ. Setelah dilihat, jin ini hidup di udara sepertinya ya, karena dia seringnya terbang melayang begitu. Terbang melayang dan sosoknya perempuan. Memang tidak begitu jelas dia pakai selendang atau apa, tetapi kayak ada semacam awan atau apa yang menyelimuti tubuhnya. Atau mungkin itu anggota badannya, saya juga belum tahu lebih jelas. Tapi yang jelas semacam kelebatan asap-asap atau awan ini selalu menyelubungi tubuhnya. Dan setelah dilihat lebih jelas, memang yang lebih terlihat mukanya ya. Jadi perempuan tapi dia seperti, saya pikir dia memakai mahkota yang kayak di wayang begitu ya. Ternyata bukan. Jadi dia cuma memakai mahkotanya hanya di pelipisnya saja di depannya, tapi ternyata ini bukan topi, tapi ini lebih ke rambutnya ya. Iya, rambutnya dari jin ini ya, makhluk ini, penguasa ini. Ini sepertinya yang pertama kali menjaga alam berikutnya. Nah, setelah tadi pas mulai acara, tiba-tiba pintu saya paksa buka sedikit, agak keras memang ya. Ternyata begitu terbuka banyak sekali makhluknya Mas. Makhluknya banyak sekali. Jadi saya pikir dalam satu rumah itu, dalam satu ruangan itu banyak sekali. Jadi saya pikir itu tuyul atau apa, tapi dia bentuknya kayak, badannya itu warnanya kayak badan cicak ya. Jadi kayak orang yang nggak ada bulunya, nggak ada bulunya ya. Jadi nggak ada pigmen ya. Jadi kayak jasad saja, tapi tidak gemuk, lebih banyak kurusnya. Dan saya lihat jarinya itu cuma 3 ya. Saya pikir 5 seperti manusia umumnya ya. Setelah saya perhatikan ternyata cuma 3. Dan mereka bergerak berjalan maju, dan ini ada salah satunya. Saya melihat detail dari makhluk yang seperti ini. Jadi matanya kayak mau lepas ya, mau keluar gitu. Rambutnya itu enggak begitu banyak ya, jadi hanya kayak cuma tipis-tipis saja, berapa helai. Kemudian ini mulutnya saya nggak begitu melihat jelas, jadi kayak cuma kerut-kerut saja. Kerut-kerut ya, kalau mulut manusia kan jelas ya ada bibirnya, tapi ini cuma kerut
kayak mulut mengkerut ke bawah kayak gitu, jadi kayak orang kayak lilin lumer kayak gitu, kayak seperti itu. Itu ada banyak itu karena banyak banget, bentuknya hampir sama semua. Bentuknya hampir sama semua. Saya juga kaget tadi begitu dibuka, astagfirullahaladzim. Banyak banget ini makhluk-makhluk bentuknya sama kayak gini semua. Dan ini salah satunya memberi isyarat ya. Entah ini isyarat apa, tapi sepertinya dia berisyarat supaya jangan bilang-bilang, maksudnya mungkin. Kayak gitu, kayak gitu. Ini tadi ketika Mbah Rokso saat menggambar, apakah dia baru memberikan isyarat seperti itu? Iya, jadi ketika pintu dibuka, dia bergerak maju ke arah saya, terus saya perhatikan supaya saya bisa dapat gambaran detailnya, dan salah satunya yang memberi isyarat yang paling depan ini, yang ada di depan saya. Jadi nggak tahu itu isyarat diem atau apa, saya nggak tahu gitu. Tapi di perasaan saya dia itu seperti kalau ada anak kecil suka kayak gitu, mengganggunya seperti itu. Ya, mungkin jangan menangis atau apa yang mungkin memberikan tanda biar orang tuanya langsung mengambil dia, mungkin itu bentuk-bentuk dia ini ya istilahnya mungkin kepada anak kecil, terus dia dengan luasannya dia bisa mengganggu si anak ini ya. Dan herannya saya melihat rombongan ini nggak ada yang berdiri ya, tapi kayak perangkap semua. Perangkap? Iya, herannya saya coba lihat ada yang berdiri apa enggak, nggak ada, sama kayak gini semua. Dan posisi kakinya itu memang lebih panjang, posisi kakinya lebih panjang, tangannya lebih panjang, dan kepalanya itu lonjong ke bawah seperti ini, jadi kayak mau jatuh seperti itu. Nah ternyata begitu saya sudah menggambar ini, saya dikagetkan dengan kemunculan ini, makhluk ini tiba-tiba muncul. Rambutnya panjang banget rambutnya. Jadi ini aja saya gambar nggak sampai ke bawah, ya itu artinya masih ada di sini. Di belakangnya ini masih ada. Di awal-awal saya melihat hanya dari samping. Saya pikir kurang bagus view-nya kalau dia dari samping gitu ya. Saya coba, saya tutup lagi, saya buka lagi. Ya saya lillahi ta'ala, kalau dipertemukan ya ketemu, kalau enggak ya enggak. Ternyata alhamdulillah dipertemukan lagi. Makhluknya ternyata di depan tapaknya seperti ini. Jadi ini tangannya panjang banget, tangannya Mas. memanjang. Tangannya panjang banget, Mas. Ini tangannya panjang. Mungkin umumnya tangannya manusia proporsional ya. Tapi ini bisa memanjang ke sana. Memanjang ke sana, dan ini kenapa saya gambar seperti ini maksudnya dia itu nggak pakai baju ya, tapi bajunya itu kayak semacam asap hitam gitu, asap hitam. Jadi ini bayangan hitam aslinya, bayangan hitam. Yang jadi mungkin tadi diceritakan sama Mbak Firda yang awal-awal itu berada di belakang ya, yang berwarna hitam ya. Ya gitu ya Mbak Firda. Melewat yang saat bersih-bersih. Ya, saat bersih-bersih itu ya. Bisa jadi ini penampakannya ini Mas. Yang seperti ini. Kemudian ini wajahnya saya coba buka supaya lebih dekat. Dia matanya cuma satu ya. Tapi ini artinya menyala merah nih matanya. Menyala merah. Ada yang memanjang di bagian mulut. Nah ini lidahnya Mas. Ini lidahnya keluar. Keluar. Kemudian giginya ini taring kecil-kecil ya. Giginya keluar. Tapi dia itu bisa berubah wujud jadi makhluk yang baik kayak gitu. Berubah wujud. Jadi memanipulasi diri gitu ya. Meskipun wujud aslinya bisa jadi seperti ini. Nah kemudian ketika saya menggambar ini, tiba-tiba saya diperlihatkan sama ini. Saya nggak tahu ini anaknya atau apa, tapi dia lengket banget sama makhluk ini. Belakangnya. Di belakangnya. Seolah-olah dia gendong ya. Dia manja banget sama ini, makhluk yang ini. Dan ini memang berbeda dari yang ini, meskipun hampir sama ya, tapi berbeda. Jadi ini herannya kepala di belakangnya itu kayak muncul ada tumornya, ada daging tumbuhnya. Jadi nggak wajar di. Iya, ada daging tumbuhnya. Matanya sih nggak terlihat mata ya, jadi cuma kayak seperti garis saja. Makanya saya gambar garis saja, tidak membentuk mata. Dan dia selalu ketawa kalau sama makhluk ini. Oke, Mbah Rokso, dari sekian banyak Mbah Rokso deskripsikan makhluk itu, sebenarnya yang lebih sering iseng atau mengganggu si Sasa anaknya Mbak Firda ini yang mana nih? Ini yang kecil-kecil ini Mas. Yang kecil-kecil ini. Jadi kalau yang kecil-kecil ini sifatnya lebih suka bermain sama anak kecil gitu ya. Ya, tapi kalau begitu muncul yang ini, anak kecil pasti takut lihat ini, pasti langsung stres. Itu ketika tadi Mbak Firda itu menceritakan si Sasa menangis terus, kemungkinan sama si makhluk yang tadi ya, yang rambutnya panjang itu ya. Pasti ini yang bikin stres. Dan saya nggak tahu ini yang di luar wilayah ini ya, dia melindungi atau apa, tapi yang jelas di wilayah itu ada jin yang baik, ada jin yang jahat juga. Oke, ya. Terkadang juga ada istilahnya jin yang istilahnya nggak mau tahu ya, istilahnya
dunianya dia dan dunianya manusia istilahnya nggak ambil pusing, hidup berdampingan. Tapi ada juga memang sifat-sifatnya seperti itu ya, suka apalagi suka iseng, apalagi sama anak-anak ya. Oke. Sahabat Posmis, itu dia deskripsi dari Mbah Rokso, dan tadi juga Mbak Firda sudah menceritakan kisah misterinya. Semoga ini Mbak Firda dengan suaminya, dengan Sasa ini bisa lebih nyaman, lebih tenang lagi menempati rumah barunya ya. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz Tarmidi, harus sering sholat sunnah juga, terus mengaji agar rumah ini sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, sholawat. Ini tentunya akan lebih adem ya Mbak Firda. Oke, demikian sahabat Posmis, cerita kisah mistis yang saya hadirkan untuk sahabat Posmis. Untuk selanjutnya ada kisah apa lagi yang bakal saya hadirkan? Simak terus di Posmis. Dan jangan lupa, buat yang ingin mengirimkan kisah mistis dan horornya, Anda bisa mengirimkan melalui email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nyalakan juga loncengnya agar terus mengikuti kisah-kisah horor di Posmis.